anak-anak sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran materi kimia senyawa hidrokarbon. Oh ya anak-anak, sebelum kalian mulai pembelajaran, kalian harus mengisi daftar hadir di classroom kalian. Sudah mengisi anak-anak? Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran materi senyawa hidrokarbon, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini tentang senyawa hidrokarbon ada di KD 3.1, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengamatan melalui video pembelajaran dari YouTube dan diskusi melalui Google Meet tentang kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawa hidrokarbon. Begitu ya anak-anak, tentang KD dan tujuan pembelajaran kita kali ini tentang senyawa hidrokarbon. Simak videonya anak-anak, pelajari baik-baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita mulai pembelajaran kimia senyawa hidrokarbon. Nah anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari tentang senyawa hidrokarbon, kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Senyawa hidrokarbon, kita lihat anak-anak, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom H, hidrogen, dan atom C, karbon. Jadi yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon hanya terdiri dari atom H dan C. Kenapa dia terdiri dari atom H dan C? Karena atom karbon memiliki sifat-sifat khusus atau biasanya disebut dengan kekhasan atom karbon. Apa saja kekhasan atom karbon? Yang pertama, atom karbon memiliki nomor atom sama dengan 6. Oleh karena itu, dia memiliki konfigurasi elektron di kulit K dan kulit L. Di kulit K terisi 2 elektron, di kulit L terisi 4 elektron. Jadi, atom C memiliki elektron valensi sebanyak 4. Apa itu anak-anak elektron valensi? Kembali lagi ke kelas 10 anak-anak. Ada yang masih ingat? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit paling luar. Betul anak-anak. Itu ciri atau kekhasan atom karbon yang pertama. Atom C memiliki 4 elektron valensi. Karena atom C memiliki 4 elektron valensi, maka atom C bisa mengikat atom lain sehingga membentuk keadaan yang stabil. Nah, anak-anak, untuk membentuk keadaan yang stabil, maka dia harus memiliki 8 elektron
Jadi harus memiliki 8 elektron valensi. Bagaimana supaya atom C ini memiliki 8 elektron valensi? Maka atom C bisa menarik 4 elektron lain dari atom H, dari atom hidrogen. Oleh karena itu, senyawanya disebut senyawa hidrokarbon. Kita lihat anak-anak, kita ingat kembali cara pengikatan atom C dengan atom H sehingga dia membentuk 4 ikatan kovalen. Kalau ibu gambarkan, C memiliki 4 elektron valensi sehingga C memiliki 4 titik di setiap ruangnya. Kemudian C akan mengikat satu elektron dari atom H. Akan mengikat satu elektron dari atom H. Sehingga dia memiliki gambar seperti ini. Nah, gini gambarnya anak-anak. Kalau ibu buat gambar strukturnya, maka C memiliki 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Begitu ya anak-anak ya. Jadi ciri yang pertama atau sifat yang pertama adalah C memiliki 4 elektron valensi. Sifat yang kedua, karena atom C memiliki 2 kulit atom, yaitu kulit K dan kulit L, sehingga menyebabkan jari-jari atomnya kecil. Kalau makin dekat jari-jari atom ke inti, kalau ibu gambarkan misalkan ini inti, kemudian ada jari-jari atom K dan L, ini sangat dekat dengan inti, maka atom C ini memiliki ikatan yang sangat kuat dibandingkan kalau dia memiliki jari-jari atom lebih panjang. Jadi sifat yang kedua anak-anak, atom C membentuk ikatan yang kuat karena jari-jari atomnya relatif kecil. Yang ketiga, dapat membentuk rantai karbon. Dapat membentuk rantai karbon menjadi berbagai macam ikatan. Apa saja ikatan yang terdapat pada rantai karbon? Kita coba lihat anak-anak bagan berikut. Senyawa hidrokarbon secara garis besar terbagi menjadi 2 anak-anak. 1 alifatik, yang kedua siklik. Alifatik ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang terbuka. Sedangkan siklik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang tertutup. Yang akan kita pelajari ada di bagian sebelah kiri ini anak-anak, yang merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki rantai karbon terbuka. Itu kita pelajari lebih dahulu anak-anak ya. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama berdasarkan jenis ikatannya, yaitu ikatan jenuh. Yang kedua ikatan tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon alifatik dengan ikatan jenuh atau ikatan tunggal ini disebut dengan alkana. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai terbuka dengan ikatan tidak jenuh memiliki ikatan rangkap. Nah, dia terbagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama alkena, ini rangkap 2. Yang kedua alkuna, rangkap 3. Nah, ini adalah ciri-ciri atau sifat dari atom karbon. Jadi atom karbon memiliki kekhasan sifat ada 3 anak-anak. Yang pertama memiliki elektron valensi sama dengan 4.
Yang kedua, memiliki jari-jari atom kecil sehingga atom C mempunyai ikatan yang sangat kuat. Yang ketiga, dapat membentuk rantai karbon menjadi berbagai macam ikatan. Bagaimana anak-anak? Jelas? Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, maka penggolongan senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Yang pertama, senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, dia memiliki rantai tunggal. Ini termasuk ke dalam senyawa alkana. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Contohnya seperti ini anak-anak. Rantai karbon tunggal. Setiap hubungan antar C1 dengan C yang lain ada garisnya. Garisnya satu atau kita sebut dengan tunggal. Ini kita sebut dengan terbuka. Lurus, tidak punya cabang. Contoh yang kedua, ini juga terbuka anak-anak, tapi dia punya cabang. Nah, ini juga termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh golongan alkana. Yang kedua, senyawa hidrokarbon tidak jenuh atau dia memiliki rantai rangkap. Ada yang rantainya rangkap 2, ada yang rantainya rangkap 3. Nah, untuk yang rantainya rangkap 2, maka termasuk ke dalam golongan senyawa alkena. Untuk yang rangkap 3, termasuk ke dalam golongan senyawa alkuna. Kita lihat contohnya anak-anak. Rangkap 2 ini ada tanda seperti sama dengan. Di hubungan antar C1 dengan C yang lain, ini ada seperti tanda sama dengan. Ini yang kita sebut dengan rangkap 2. Contoh di rantai yang rangkapnya 3. Nah, di sini anak-anak ada garis 3. Nah, garis 3 ini disebut alkuna. Jadi, berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, maka penggolongan senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh, yang kedua ada hidrokarbon tidak jenuh. Penggolongan yang kedua berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada 3 anak-anak. Yang pertama senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik tadi kita sudah bahas sedikit di awal. Ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Bisa lurus, artinya nggak punya cabang, atau bisa juga memiliki cabang. Seperti ini anak-anak, ada di bawah cabangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, senyawa hidrokarbon alisiklik atau senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon tertutup dan ikatannya tunggal. Nah, ini kita lihat hubungan antar C1 dengan C yang lain tertutup, tidak terbuka. Dan garis yang menghubungkan antar atom C-nya juga ada 1. Ini yang kita sebut dengan senyawa hidrokarbon alisiklik. Contoh lainnya juga seperti ini anak-anak. Hubungan antar C1 dengan C yang lain tertutup. Nah, yang seperti ini disebut sebagai senyawa hidrokarbon alisiklik. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon aromatik merupakan
senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon tertutup, melingkar, dan memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Hubungan antar C1 dengan C yang lain, ada yang garisnya 2, kemudian tunggal, lalu 2 kembali, tunggal, 2, tunggal. Nah, ini yang kita sebut dengan aromatis. Ikatan rangkapnya selang-seling. Nah, rumus molekul yang seperti ini dimiliki oleh senyawa benzena. Ini nanti juga akan kita pelajari lebih dalam di kelas berikutnya. Jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikutnya, jenis-jenis atom karbon. Nah, jenis-jenis atom karbon ada 4 anak-anak. Yang pertama, atom karbon primer merupakan atom karbon yang terikat pada satu atom karbon lain. Yang kedua, atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang terikat pada 2 atom karbon lain. Yang ketiga, atom karbon tersier merupakan atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon lain. Yang keempat, atom karbon kuartener merupakan atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lain. Nah, Ibu punya contoh seperti ini anak-anak. Ini merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, kita disuruh menentukan ada berapa jenis-jenis atom karbon yang terdapat pada rantai karbon seperti ini. Kalau tadi kita lihat, kita punya 4 jenis atom karbon, ada primer, ada sekunder, ada tersier, dan kuartener. Cara gampang untuk menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener adalah dengan melihat atom karbonnya. Nah, seperti ini anak-anak. Atom karbon itu mengikat berapa H? Kalau atom karbon tersebut mengikat 3 atom H seperti ini, atau tertulis CH3, maka dia memiliki jenis C primer. Tapi kalau atom karbonnya hanya mengikat 2 atom H, maka jenis atom karbonnya termasuk atom karbon sekunder. Kalau atom karbonnya mengikat hanya 1 atom H atau tertulis CH, maka jenis atom karbonnya adalah atom karbon tersier. Dan kalau atom karbonnya tidak mengikat atom H atau tertulis C saja, maka jenis atom karbonnya termasuk atom karbon kuartener. Gimana anak-anak? Jelas? Baik, kita coba menjawab soal yang diberikan anak-anak. Diberikan data senyawa hidrokarbon seperti ini. Ini sudah ada nomor penunjuknya anak-anak. Dimulai dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Pertanyaannya, di atom C nomor berapakah yang merupakan atom C primer? Jadi C primer yang nomor A ini ada di atom C nomor berapa saja? Kita perhatikan anak-anak. Yang tertulis sebagai CH3 ada di nomor berapa saja? Kita cari ya anak-anak ya, CH3. Mana CH3? Oke, ini 1 ada CH3 ya. Jadi ini merupakan atom C primer. Kemudian kita cari lagi. Ada 1 lagi. Ini juga merupakan atom C primer. Kita cari lagi, ada di bawah
CH3 ini juga merupakan atom C primer. Ada lagi CH3 ini juga merupakan atom C primer. Masih ada anak-anak? Ya, satu lagi. Ini juga merupakan atom C primer. Jadi kita tuliskan nomornya anak-anak. Ada di nomor berapa sajakah CH3 atau C primer tersebut? Kita urutkan dari nomor yang paling kecil. Ada di nomor 1. Kemudian nomor berapa anak-anak? Ya, betul. 7. Lalu 8. Lalu 9 dan nomor 10. Ya. Ini merupakan atom C primer. Berikutnya anak-anak. Atom C sekunder atau yang tertulis sebagai CH2 ada di nomor berapa saja? CH2 kita cari anak-anak yang tertulis CH2. Ada di sini satu ya anak-anak ya. Satu. Ada lagi, kita urutkan. Ini ada lagi 2. Kemudian ini ada lagi 3. Kalau kita urutkan, kita cari lagi, tidak ada ya anak-anak ya. Jadi kita tulis bahwa atom C sekunder ada di nomor 2. Kemudian nomor 4. Lalu nomor 5. Oke. Begitu anak-anak. Kita coba lagi anak-anak. Atom C tersier yang ketiga. C tersier yang C ada di nomor berapa? Kalau dia tertulis sebagai C dan H saja. C dan H, kita cari C dan H. C dan H. Oh, di sini anak-anak. Ada di C nomor 6. Kalau kita lihat dari gambar tidak ada lagi yang tertulis sebagai CH. Jadi atom C tersier ini cuma ada satu, yaitu di nomor 6. Betul. Ada satu di nomor 6. Yang terakhir yang D, yang merupakan atom C kuartener apabila tertulis hanya C saja. Kita lihat dari gambar anak-anak. Yang tertulis hanya C saja ada di nomor, iya betul, ada di nomor 3. Ada lagi anak-anak? Tidak ada. Jadi juga cuma satu yang merupakan atom C kuartener, yaitu di nomor 3. Nah, ini adalah jenis-jenis atom karbon yang terdapat pada senyawa hidrokarbon. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu? Mudah ya mempelajari senyawa hidrokarbon? Baik anak-anak. Nah anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya, apabila ada pertanyaan, nanti silahkan kalian boleh sampaikan pada Google Meet kita. Dan untuk kegiatan terakhir, silahkan nanti kalian isi kuis yang Ibu berikan di Google Form kalian. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.